Oke, selamat pagi ya anak-anak semua dari SMP Metodis. Hari ini saya Pak Ombing akan masuk ke kelas 8. Kita akan mulai kembali pelajaran kita itu mengenai cahaya kemarin terakhir ya. Oke, kemarin sudah kita bahas tentang pemantulan dan pembiasan. Sekarang kita masuk ke alat optik ya. Oke ya. Alat optik yang mau kita bahas di sini itu kita mulai dari mata, nanti kita sambung ke kamera, loop, mikroskop, dan teropong. Oke ya. Jadi apa itu sebenarnya alat optik? Alat optik itu adalah alat yang bekerja menggunakan prinsip pemantulan sama pembiasan cahaya. Oke. Jadi kalau ada kena pembiasan cahaya dan pemantulan cahaya itu juga disebut sebagai alat optik ya. Ada dua. Yang pertama alat optik yang alami. Ini biasanya dicontohkan ke mata, air ya. Air itu juga alat optik alami. Kenapa? Karena kalau kita nengok ke dalam air itu kayaknya dangkal, ternyata kita masuk dalam. Nah, itu terjadi pembiasannya kan. Oke. Apalagi misalnya yang alami itu alat optik misalnya bulan. Nah, bulan itu alat optik juga. Kenapa bulan alat optik? Karena bulan memantulkan cahaya matahari begitu ya. Oke, kemudian yang buatan banyak, mulai dari lensa mata, kacamata, ya kan? Maaf, bukan lensa mata, kacamata, kamera, loop, mikroskop, dan sebagainya. Oke, yuk sekarang kita bahas mengenai mata ya. Nah, ini penampakan mata kalau kita lihat dari depan, ya. Di sini di mata ini ada bagian yang hitam. Nah, yang hitam ini disebut dengan pupil, ya. Pupil ini nanti bisa membesar dan mengecil, ya. Jadi ini pupil, ini namanya kornea mata yang berwarna, yang melindungi kornea mata namanya iris. Iris, oke. Ini penampang depannya. Kita lihat aja langsung penampang mata secara linear, ya. Kita lihat ya. Oke, yang pupil tuh di sini. Jadi pupil tuh fungsinya seperti kayak jendela yang membiarkan kornea mata itu melewatkan cahaya gitu. Oke, terus iris itu ini lapisannya, kornea itu kira-kira ini kornea ini lapisan yang membantu lensa mata untuk mencembung. Oke, kemudian lensa mata di dalam itu nggak nampak. Terus ada otot akomodasi, ini bagian yang menahan lensa mata supaya bisa tambah mencembung dan memipih. Oke, di bagian belakang ada namanya retina, bintik kuning atau bintik buta. Nah, bintik kuning dan bintik buta ini adalah bagian daripada lensa mata. Maaf, layar mata. Jadi nanti ini yang menangkap bayangan. Oke, kita lihat bagian-bagiannya ini. Tadi saya sebutkan lensa fungsinya, iris fungsinya, pupil fungsinya, kornea fungsinya, ya kan? Jadi yang mau nyatat silahkan dicatat. Oke, nanti dihafalkan. Untuk sementara dihafalkan dulu di SMP, nanti di SMA kita aplikasikan ke lebih yang dalam lagi ya. Oke, ini tadi fungsi dari bagian-bagian mata. Ini juga otot akomodasi, retina, bintik kuning dan bintik buta, ya. Jadi beda bintik kuning sama retina. Bintik kuning ini dia kalau jatuh bayangan ke bintik kuning kita lebih jelas melihatnya. Nah, ini biasa disebut dengan posisi akomodasi, ya. Ingat, itu adalah posisi berakomodasi. Oke, kalau kita lihat, ini saya tunjukkan penampang mata yang menunjukkan cara kerjanya. Jadi bagian besar atau bagian besar dari cara kerja mata itu adalah ini. Ada benda ini memancarin cahaya atau memantulkan cahaya boleh. Jadi misalnya benda ini adalah simbol giveaway, ya. Giveaway ini kena cahaya, dia memantulkan cahaya ke mata. Kayak kemarin sudah kita bicarakan, konsep daripada melihat itu kan karena ada cahaya jatuh ke benda, sehingga benda ini memantulkan cahaya itu ke mata kita, makanya kita bisa ngelihat. Nah, gitu ya. Jadi cahaya itu masuk ke mata, itu melewati kornea dan lensa mata. Nah, jadi di sini fungsi lensa mata sebagai alat optik. Kenapa? Karena dia membiaskan cahaya tadi, ya, supaya terpusat ke retina. Ingat ya. Jadi kalau cahayanya atau bayangannya terpusat ke retina, nanti bayangannya bisa kita lihat dengan jelas. Jadi dari retina ini mengalirkannya ke syaraf mata dan sampailah ke otak. Nah, jadi itu kira-kira kerja mata. Dan lensa mata itu kerja kira-kira gini. Kalau ada benda mendekati, nanti lensanya akan menebal. Ini biasa disebut dengan menjadi positif.
Karena kemarin kita bilang kalau lensa yang kecembung itu sifatnya positif, ya kan? Kalau menjauh bendanya, nanti retinanya akan bersifat negatif. Gitu ya. Jadi sebaliknya biasanya kalau mata ya melihat benda yang mendekat, nanti lensanya jadi cembung. Kalau lihat yang jauh, lensa matanya jadi tambah cekung gitu atau berkurang kecembungannya. Ya, kecuali ada cacat matanya. Oke. Nah, jadi ini tadi kita bahas tadi pembentukan bayangan pada mata, cahaya itu masuk ke mata, difokuskan ke retina. Oke. Dan bayangan yang terbentuk pada retina itu adalah nyata, terbalik dan diperkecil. Ini. Tadi gambar giveaway di sini dan di sini terbalik dia. Tapi kenapa kita nggak ngelihatnya secara terbalik gitu ya kan? Karena di mata kita ini ya, di saraf mata ini sudah disediakan namanya inverter atau pembalik. Jadi sebelum ini gambar disampaikan ke otak, ini dibalikkan lagi supaya posisinya jadi seperti yang ini. Itu kira-kira enak. Oke. Ini kira-kira cara kerja pembentukan mata. Oke, jadi dia objek itu bisa kita lihat dengan jelas kalau terbentuk tepat di depan retina, gitu ya. Oke, jadi ada namanya daya akomodasi. Tadi sudah saya bilang ya, daya akomodasi itu adalah kekuatan untuk membuat lensa mata menjadi lebih tebal atau menjadi lebih tipis. Gitu. Jadi kalau kita bisa membuat lensa mata kita menjadi lebih tebal, ya, kalau kita bisa membuat lensa mata kita menjadi lebih tebal, berarti kita bisa melihat benda yang lebih dekat ke mata kita. Terus kalau kita bisa melihat lensa mata kita menjadi lebih tipis, berarti kita bisa melihat benda-benda yang jauh itu dengan lebih baik. Tadi cara kerjanya. Kalau dia menjauh menipis, ya, kalau dia mendekat menebal, gitu ya. Oke, itu dia. Jadi karena kemampuan mata kita bisa melihat yang jauh dan yang dekat, itu karena adanya kemampuan otot mata membentuk lensa mata menjadi tambah tebal atau menjadi tambah tipis, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat istilah-istilahnya pada penglihatan. Yang pertama namanya titik terdekat mata. Itu biasa disebut dengan punctum proximum. Ya, ini adalah jarak terdekat yang biasa atau yang bisa kita lihat. Nah, ini untuk orang yang matanya normal, itu jarak terdekat matanya itu adalah 25 cm. Jadi kalau ada benda lebih dekat ke mata lebih dari 25 cm, misalnya 20 cm, nanti biasanya mata normal tuh ngelihatnya sudah kabur. Ya, sudah nggak fokus lagi tapi udah kabur. Ya, sementara kalau jaraknya 25 cm, ini biasa disebut dengan jarak baca normal. Atau bahasa Inggrisnya SN. SN itu singkatan dari si normal. Ingat enak ya. SN itu 25 cm atau PP untuk mata normal itu 25 cm. PP, punctum proximum. Sementara jarak terjauh mata ini disebut dengan punctum remotum. Kalau mata masih normal, itu jarak terjauh yang bisa dilihatnya itu sampai tak terhingga. Apa buktinya? Buktinya kita bisa lihat bintang. Bintang itu jauh kali loh. Tapi kenapa bisa kita lihat cahayanya? Ya kan? Karena mata kita masih normal. Oke? Jadi untuk mata normal, dia punya punctum proximum, ya, punctum proximum tadi atau jarak terdekat mata 25 cm dan punctum remotum jarak terjauhnya itu sampai tak terhingga. Ingat, itu untuk mata normal. Sekarang kita bahas untuk orang yang rabun jauh. Nah, rabun jauh ini biasa disebut dengan miopia. Namanya juga udah rabun jauh ya kan. Rabun jauh itu adalah keadaan di mana orang nggak bisa ngelihat yang jauh-jauh. Kalau tadi normal, kita kan bisa ngelihat sampai tak berhingga. Tapi ada keadaan kita nggak bisa melihat sampai nggak berhingga. Itu disebut dengan rabun jauh ya. Oke, itu namanya rabun jauh atau miopia. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena gini, tadi kalau kita bilang ya, benda ini bayangannya dibentukkan oleh lensa mata kita sampai ke retina, kan begitu? Itu yang normal. Tapi kalau orang rabun jauh, pembentukan bayangannya nggak kayak gitu. Pembentukan bayangannya itu terjadi di depan retina. Nah, jadi bayangan mata itu jatuhnya nggak di retina, tapi di depan retina. Nah, ini yang menyebabkan
bayangannya tidak fokus gitu ya. Jadi karena bayangannya tidak fokus, inilah menyebabkan dia jadi sulit untuk melihat, agak kabur. Ini keadaan ini bisa terjadi ya karena lensa matanya itu kurang cekung gitu. Ingat tadi kita melihat yang jauh, lensa mata kita cekungkan. Ini kalau ada benda yang jauh, lensa matanya nggak bisa cekung. Makanya kita bantu pakai lensa cekung atau lensa negatif. Kalau kita bantu pakai lensa negatif, nanti pembentukan bayangannya pas di retina sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Jadi orang miopia itu terjadi karena lensa matanya terlalu cembung dan dia dibantu pakai lensa yang cekung. Ya. Jadi rumus kekuatan lensa itu disebut dengan P. P berasal dari kata power. Kekuatan lensa P, ya. Nilai P satuannya itu dioptri. Nilainya rumusnya itu adalah P sama dengan minus 100 per PR. Ingat ya, kita pakai 100 kalau satuannya senti ya. Oke ya. Jadi kita pakai 100 kalau satuannya senti. Nanti kalau meter jadi 1 dia. Jadi rumusnya P sama dengan minus 100 per PR. Oke. Sekarang kita lihat untuk rabun dekat atau hypermetropia. Untuk hipermetropia ini keadaan di mana orang nggak bisa ngeliat yang dekat. Kebalikan daripada yang miopia tadi. Kalau tadi yang miopia nggak bisa lihat jauh-jauh, yang hipermetropi nggak bisa lihat yang dekat-dekat gitu. Kalau tadi orang normal, dia bisa melihat sampai 25 cm jarak terdekat gitu kan. Tapi kalau orang hipermetropi, dia setengah meter aja nggak nampak gitu. Kurang dijauhkan, mungkin dia bisa ngeliat sampai tunggu 2 meter dulu jaraknya baru nampak. Ini disebut dengan hipermetropia. Ya, ini dibantu pakai lensa positif. Kenapa? Karena lensa matanya itu terlalu negatif, terlalu cekung lensa matanya. Jadi bayangan yang dibentuk sama matanya itu di belakang daripada retina kita. Terbentuk di belakang retina. Jadi nggak tergambarkan di retina. Ingat tadi syaratnya, sebuah benda bisa dilihat kalau terbentuk bayangannya di retina. Ini bayangannya enggak. Di belakang dia. Oke. Jadi kita bantu pakai lensa yang positif. Kalau kita bantu pakai lensa yang positif, nanti bayangannya terfokuskan di retina. Jadi karena bayangan sudah terfokuskan di retina, jadi bisa dilihat dengan jelas. Oke, untuk rumus-rumusnya ini. Ya. Untuk rumus-rumusnya, untuk mata hipermetropia, ya ingat ya, tadi kan dia harusnya PP-nya 25 cm. Ini jadi nggak sampai 25 cm lagi. Lebih besar dari 25 cm. Oke, rumusnya itu gini. Untuk mata yang hipermetropia, kekuatan lensa yang dibutuhkan itu adalah 4 dikurang 100 per PP. Tadi PP-nya adalah punktum proksimum, jarak terdekat yang bisa dilihat matanya ya. Oke, jadi nilai 4 ini didapatkan dari 100 per 25. Oke ya, jadi kita pakai senti 100 ya. Jadi rumusnya P sama dengan 4 kurang 100 per PP. Itu rumus untuk rabun dekat. Oke, yang ketiga namanya mata tua atau presbiopi. Ini yang bahaya nih. Mata tua ini terjadi karena matanya nggak bisa ngelihat yang dekat sama nggak bisa ngelihat yang jauh. Kok bisa gitu? Iya. Ini biasanya karena orangnya matanya tua. Ya, ini karena udah nggak sanggup lagi matanya, membuat lensa matanya jadi cembung atau jadi cekung sesuai dengan yang dibutuhkannya, sehingga dia tidak bisa ngelihat yang dekat atau yang jauh. Oke, ini dibantu pakai dua-duanya, lensa cembung sama lensa cekung. Ini disebut dengan lensa rangkap. Biasanya ya, lensa cekungnya itu di bagian atas, lensa cembungnya di bagian bawah. Rumusnya apa? Ya rumusnya dua-dua. Satu rumus yang untuk lensa cekung, satu untuk lensa yang cembung. Oke, itu dulu untuk mata. Nanti kita lanjut ke kamera.